maka yang ngontrak bikin seneng yang punya rumah. Kalau yang ngontrak bikin seneng yang punya rumah, pasti ngontraknya enak. Tapi kalau yang ngontrak ngeselin yang punya rumah, jangan harap tenang adalah kontraknya. Ingat deh, semuanya mohon maaf, kalian adalah langkahnya masih panjang. Lihat dong ke teman Anda yang sudah keluar dari sini. Lihat kakak-kakak Anda, mohon maaf, yang keluar udah beres sekolahnya. Sekarang subhanallah wa bihamdi, kasihan banget. Padahal waktu di sekolahnya pintar banget. Tapi kok kenapa begitu terjun ke masyarakat ada tidak manfaat ilmu yang dicarinya? Jawabannya singkat, karena tamu sudah ngeselin yang punya rumah. Kalau tamu bikin seneng yang punya rumah, subhanallah wa bihamdi, pasti aman. Tamu saya sebelum mau ini. Tapi memang, ini contohnya. Ini contohnya antara gelas sama air. Sayang ini mohon maaf, kita udah subhanallah wa bihamdi 10, 11, 12 kelas kita nih. Ini adalah gelas sama air. Gelas adalah diri kita. Ilmu yang Anda cari dari mulai hari Senin berangkat sampai hari Jumat adalah Anda ada cari ilmu. Itu adalah air. Insya Allah air di gelas ini akan manfaat ketika gelasnya bersih, airnya bersih. Tapi kalau gelasnya adalah kotor, walaupun airnya bersih, pasti airnya tidak akan bermanfaat. Makanya kalau menghadiri yang sudah kelas 12 nih, berangkat sekolah itu usahakan sekurang-kurangnya punya wudhu ya. Saya ntar keluar mohon maaf, sekurang-kurangnya punya wudhu. Kenapa? Wudhu itu bersih gelas. Insya Allah Anda selama 3 tahun di SMA 20 ini pasti bakal manfaat. Kenapa? Karena gelasnya bersih. Sekurang-kurangnya wudhu, apalagi kalau bisa mohon maaf pagi-pagi mandinya mandi tobat ya. Jadi guyurkan air ke badan, niat saya mandi tobat lillahi ta'ala. Yang kedua, niat saya mandi tobat lillahi ta'ala. Udah mandi ngambil air wudhu, saya yakin Anda ilmu yang dicari dari Senin sampai hari Jumat pasti bakal manfaat. Anda lihat perempuan kakak kelas yang sudah keluar, kok kenapa hidup di masyarakat tidak manfaat? Jawabannya singkat, gelasnya kotor. Ini ya, tolong kita lakukan bersama saya dong. Masa apalagi pada saat sedang tantangan luar kita sangat luar biasa. Lanjutkan. Maka diceritakan dulu saja cerita Nabi. Rasulullah itu perjuangannya dia ini 2 bulan dalam kandungan ayah tercinta Abdullah wafat. Udah yakin bener? 2 bulan dalam kandungan ayahnya wafat. Pas datang hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, beliau lahir. Begitu lahir Allah coba lagi. Apa yang terjadi? Mohon maaf ya, air susu Siti Aminah tidak keluar. Udah ayahnya wafat. Yang kedua begitu Nabi mau menyusui, ternyata subhanallah wa bihamdi air susu Siti Aminah tidak keluar. Akhirnya ada 2 orang perempuan, satu namanya Halimatus Sa'diyah, 2 namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Beliau adalah ngambil Nabi, lalu diurus sama beliau selama 4 tahun. Berpisah deh. Nabi teh berpisah dari mulai lahir sampai 4 tahun. Udah ayah wafat, selama 4 tahun misah sama ibunya. Begitu usia 4 tahun dihantarkan oleh Siti Halimah Aminah, ini Muhammad udah 4 tahun. Udah diserahkan kepada Siti Aminah, Nabi cuma sama mamanya usia 5 tahun. Pas usia 6 tahun, kata Siti Aminah, kakek Abdul Muthalib tadi yang diingat, Abdul Muthalib tolong antar saya, bikin ziarah ke suami saya Abdullah, semua suami saya.
Ternyata buat dikarenakan jauh deh, ayahnya Nabi itu dimakamkannya di Madinah, sedangkan Siti Aminah tinggalnya di Mekah. Jarak Mekah Madinah itu 500 kurang 2 kilo. Agus ini mah Tuhan suka membawa jemaah umroh kemarin Agustus tanggal 23 berangkat. Jarak Mekah Madinah 500 kurang 2 kilo. Begitu jalan menuju ke Madinah, ziarah ke makam suaminya, pulang subhanahu wa bihamdi di perjalanan Aminah wafat. 6 tahun ayah bundanya sudah wafat. Cuma 2 tahun Allah. Akhirnya adalah usia 7 tahun Nabi ada tinggal sama papa sama kakeknya, sama Abdul Muthalib. Begitu sama Abdul Muthalib usia 7 tahun, pas usia 8 tahun kakek tercinta wafat juga. Jadi adik-adik, kita tadi sholawat dikumandangkan marhaban, marhaban, marhaban. Lalu kita sampai kenal pakai kerudung, sampai kenal kita usoli. Ternyata Nabi itu gak semudah ngebalikin tangan. Perjuangannya sangat luar biasa. Ayo satu-satu. 1-2 bulan dalam kandungan ayahnya adalah wafat. Hikmah buat kita. Titip kepada siswa dan siswi yang ayah dan bundanya sudah meninggal. Kepada yang sudah meninggal ayahnya, khusus kepada ibu dan bapak guru yang ayahnya sudah meninggal. Ini Sayyidina Ali pernah adalah dikasih wasiat oleh Rasul. Ali, bila mana ayahmu meninggal, perhatikan, bila mana ayahmu meninggal, bila mana ibumu meninggal, usahakan berikan sedekah buat orang tuanya. Ketika sedekah dikeluarkan, maka Allah mewakilkan malaikat untuk menghantarkan pahala kepada orang tuanya. Begitu nyampe ke makam orang tuanya, maka orang tuanya berdoa. Jadi almarhum tua kita, almarhum bapak kita ternyata mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa anakku yang telah menerangkan kuburanku. Ya Allah, berikan kabar gembira buat anakku, semoga pintu surga dibukakan kepadanya. Yang mamanya sudah meninggal, yang ayahnya sudah meninggal, ternyata emak dan bapak kita itu orang nungguin buat diri kita. Nungguin adalah doa yang diberikan, sedekah yang diberikan. Makanya kalau Anda melakukan kebaikan, kalau ayah dan ibunya sudah meninggal, bawa. Ibu juga sama, kalau melakukan kebaikan, bawa. Ternyata orang tuanya masih ada sambungan pahala. Man tarokan doa li walidayhi yang kotiwan rizku. Hikmah pertama, Rasul karena meninggal ayahnya, man siapa orang taroka meninggalkan orang itu, addu'a biwalidayhi, mendoakan kepada orang tuanya yang kotiwan rizku, maka Allah akan putuskan rizkinya. Jangan disepelekan ya doa Allah dipilih. Siapa orang yang suka meninggalkan doa Rabbi pilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka Allah akan sulitkan masalah rizkinya. Jadi yang membuat sulit masalah rezeki, jawabannya di antaranya penyebabnya adalah doa orang tua kita tinggalkan. Mungkin buat kita kan belum mencari rezeki. Yang membuat sulit ilmu adalah masuk kepada hati kita. Yang membuat sulit belajar kita, siswa dan siswi Mona, yang membuat sulit adalah belajar buat diri kita. Di antara penyebabnya, Rabbi birli wali walidayya, Anda tinggalkan. Itu yang bikin sulit. Maka hikmah pertama dari maulid Nabi adalah Nabi wafat ayahnya. Ketika adalah ayah wafat, ingetin kepada kita, awas doa orang tua jangan tinggalkan. Sampai Anas nanya, Anas, siapa orang yang meninggalkan mendoakan orang tuanya kurang 5 kali dalam waktu 24 jam,
maka si anak tersebut laisa min waladin sholih, bukan anak soleh. Jadi anak yang soleh itu adalah anak yang tidak melupakan doa kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya ditinggalkan doanya, berarti hilang nama anak solehnya. Jadi bisa introspeksi diri. Kalau kebetulan kita lagi sulit belajar, kok susah amat belajar deh, itu penyebabnya adalah robik pilihnya Anda tinggalkan. Robik pilih wali-wali dayanya Anda tinggalkan. Lalu yang kedua tantangan Nabi Subhanallah yang ketika beliau adalah lahir, Subhanallah yang air susu ibunya adalah tidak keluar. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita adalah harus punya sifat qanaah, harus bisa menerima apa adanya yang diberikan. Lalu usia adalah 6 tahun, mamahnya juga sudah wafat, mamahnya juga wafat, ibunya juga wafat, Siti Aminah. Usia adalah 8 tahun, ternyata kakeknya juga wafat. Akhirnya beliau adalah diangkat, hidup bareng sama pamannya yang bernama tadi Abu Thalib. Begitu sama pamannya, subhanallah wa bihamdi, pamannya ya Rabbana ya alif beliau kurang mampu. Orang miskin paman itu, Abu Thalib itu orang miskin. Begitu adalah beliau ngurus Nabi Muhammad, sekolah dia impian bahwa Allah Allah adalah bukakan rizki kepada pamannya. Makanya kepada adik-adik, kalau kebetulan punya tetangga ada anak yatim, silahkan sisipkan. Sabda Rasul, in arotta antalina kolbaka wa tudrik hajataka farham al yatim. Kalau Anda ingin dikabulkan hajatnya, kalau Anda ingin tenang hatinya ketika nanti bermasyarakat, tanamkan kasih sayang kepada anak yatim. Bahkan mohon maaf, biasanya kan yatim suka dibesar. Ini ada bedanya. Antara yatim piatu itu ada bedanya. Kalau anak yatim yang ayahnya wafat, usapnya dari belakang ke depan. Kalau yang ibunya wafat, usapnya dari depan ke belakang. Itu ada tata caranya. Lanjutkan, ternyata subhanallah bihamdi, udah usia nanti kita sampaikan sampai hijrahnya. Rasulullah ternyata usia 9 tahun beliau adalah ikut sama pamannya. Dikarenakan pamannya tidak mampu, Nabi juga dari 9 tahun sudah kerja. Apa kerja beliau? Mengembala kambing. Subhanallah dia untuk makan sehari-harinya. Pantisan perjuangannya sangat luar biasa. Ada kalimat belajar di pagi hari, bekerja di siang hari, makan di sore hari, istirahatlah di malam hari. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. 9 tahun beliau subhanallah wa bihamdi mengembala kambing. Pas usia 13 tahun kata pamannya, Muhammad, udah sekarang ikut paman aja. Ayo berangkat ke negeri Sam, kita jualan. Akhirnya 13 tahun Nabi berangkat, baru keluar SD mungkin. Nabi berangkat menuju ke Sam. Dari Sam menuju ke Basra, dari Mekah menuju ke Sam. Di sini ada Basra. Istirahatlah Nabi Basra sama pamannya. Dikarenakan perjalanan jauh, beliau istirahat. Begitu lagi istirahat, ternyata ada seorang yang bernama Buhairah. Kata Buhairah, wahai Abu Thalib, ini anak mau dibawa kemana? Saya mau berangkat ke Sam menuju anak. Kata Buhairah, ini Muhammad jangan dibawa ke Sam. Ini bahaya, orang Sam udah nungguin. Nanti kalau nyampe ke Sam, pasti ini anak bakal dibunuh sama orang Sam. Kata pamannya, Buhairah, kenapa kau mengatakan seperti itu? Oh, karena ini anak akan menjadi nabi akhir zaman. Ini akan menjadi nabi dan rasul. Pamannya kaget, masa mau jadi nabi, mau jadi rasul? Saya tidak semata-mata menyampaikan ini anak bakal jadi nabi dan jadi rasul. Ujung rambut sampai ujung kakinya sudah ada tanda-tanda kenabian. Saya tahu dari kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, di sini sudah ada di Muhammad. Maka bawa balik lagi. Akhirnya
pamannya membawa pulang Nabi ke Mekah. Begitu beberapa usia 15, 16, 17, usia 24 tahun. Akhirnya Nabi dewasa. Pas dewasa beliau melamar kerja kepada Siti Khadijah. Akhirnya pas melamar kerja diterima sama Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, silahkan bawa ke Sabu Muhammad yang dibelinya. Pulang dari Sam, 2 bulan kemudian Nabi adalah dipinang oleh Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah waktu itu posisinya suaminya sudah meninggal. Siapa suami Siti Khadijah yang pertama? Sebelum nikah sama Rasul, itu namanya adalah Abi Halah namanya. Punya anak satu namanya adalah Hindul anaknya. Jadi Siti Khadijah sebelum nikah sama Nabi, beliau pernah menikah dulu dengan seorang laki-laki yang bernama Abi Halah. Punya anak satu namanya adalah Hindul. Begitu adalah Muhammad Abi Halah wafat, lalu Khadijah nikah sama Nabi. Usia waktu itu Khadijah usianya adalah 40 tahun. Rasulullah adalah usianya adalah 25 tahun. Nggak usah mohon maaf berarti Khadijah udah sepuh deh. Jangan bilang udah sepuh. Khadijah orang ada. Walaupun udah 40 tahun masih kelihatannya luar biasa. Lihat aja Krisdayanti kalau nggak percaya. Usia walaupun udah sepuh kan kalau orang mampu makan lain. Akhirnya nikah. Beres 11 kita nikah dulu deh. Sudah usia 25 adalah beliau menikah. Usia 30. Mana? Sebentar. Usia 30 waktu itu adalah terjadi adalah renovasi Ka'bah. Nabi ikut membangun Ka'bah sama pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah. Usia 30 tahun. Ternyata pas usia menjelang 40 tahun. Menjelang 40 tahun. Beliau adalah mengasingkan diri selama 1 bulan. Ada yang mengatakan mengasingkan diri beliau selama 10 hari. Di mana mengasingkan dirinya? Di Jabal Nur, di satu gunung yang namanya Jabal Nur, yang di atasnya ada Gua Hiro. Beliau tinggal 10 hari di sana. Begitu pas usia 40 tahun datang malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi. Beres usia 40 tahun, beliau 40 tahun dapat adalah gelar kenabian. Diajarkan oleh malaikat Jibril tata cara menyampaikannya. Kata Jibril Muhammad, dakwahnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Awas dakwahnya secara sirriyah. Jangan molak, jangan terang-terangan, secara siri aja. Sembunyi-sembunyi Nabi selama 4 tahun. Selama 3 tahun. Begitu usia Nabi 44 ditegur sama Allah. Muhammad, sekarang dakwah kamu jangan begitu. Harus secara terang-terangan. Pas usia 44, dakwah Nabi pertama di mana? Nabi dakwah pertama secara terang-terangan namanya di Bukit Sofa. Nabi naik ke Bukit Sofa. Begitu naik di Bukit Sofa dikumpulkan orang Mekah. Udah dikumpulkan kata Nabi, saya ini adalah Rasulullah, utusan Allah, kalian harus mempercayainya. Begitu dakwah pertama, ternyata datang Abu Lahab, ngangkat tangan Abu Lahab. Nabi lagi menyampaikan, ternyata Abu Lahab ngangkat tangan. Kata Abu Lahab, tabbalaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Akhirnya turun ayat Al-Quran. Kata Allah, bukan kamu Muhammad, tapi Abu Lahab yang celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab itulah adalah ketika Nabi ceramah terang-terangan pertama adalah di Bukit Sofa. Turunlah ayat adalah kepada Abu Lahab. Akhirnya usia Nabi terus berjalan pas usia 50 tahun. Terus dikatakan kita ambil kehijrahnya. Begitu usia Nabi 50 tahun, subhanallah wa bihamdi, istri tercinta wafat, Siti Khadijah wafat. Meninggal istri tercintanya, Khadijah wafat. Ternyata Nabi namanya ditinggal istri. Ibu dan bapak guru yang namanya juga ditinggal istri. Merasa almarhumah istri begitu meninggal adalah luar biasa.
Nabi pas usia 50 tahun wafat adalah istrinya. Sebulan kemudian Allah berkenan pamannya juga wafat. Jadi usia 50 itu musibahnya dua. Satu, istrinya wafat. Sebulan kemudian wafat adalah mohon maaf pamannya. Begitu wafat Nabi sedih, maka usia 50 disebut dengan nama Amul Huzni. Adalah berduka. Usia 50 tahun. Akhirnya dikarenakan Nabi sabar, dikarenakan Nabi tabah, pas tanggal 27 Rajab, Nabi ada lagi senderan di Ka'bah. Datang malaikat Jibril dan Mikail. Nabi diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Beres pulang dari Isra Mi'raj, disampaikan kepada orang kufur Mekah. Subhanallah wa bihamdi. Orang kufur Mekah malah tambah parah jauh kepada Nabi. Maka pas usia Nabi 51 tahun, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah usia 50 tahun. Ini pelajaran buat kita. Kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena waktu itu di Mekah sudah tidak nyaman. Tantangannya sudah parah. Maka Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini pelajaran buat kita. Oh, di tengah situasi dan kondisi pada saat sekarang yang tidak nyaman. Jadi ya, mohon maaf, di tengah situasi dan kondisi yang tidak nyaman pada saat sekarang, ayo kita bersama-sama hijrah. Ayo kita pindah yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya tidak bagus menjadi bagus. Nabi juga hijrah dari Mekah ke Madinah. Subhanallah wa bihamdi. Begitu nyampe di Madinah, padahal nama Madinah asalnya bukan Madinah, namanya adalah Yasrib, namanya adalah Toibah. Makasih tadi nyanyi itu, mohon maaf, ya Toibah, ya Toibah. Itu Toibah itu adalah asal nama Madinah. Disebut Yasrib, disebut Toibah. Ternyata begitu beliau datang ke Madinah, Nabi rubah dari Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Artinya adalah kota yang bercahaya. Hikmah buat kita bersama-sama. Ayo kita merubah tingkah laku kita yang salah, tutur kata kita yang salah, sepak terjang kita yang salah. Kita hijrah, Nabi berat di Mekah, begitu nyampe ke Madinah, Madinah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Jadi saudara-saudara, mohon siswa dan siswi rahimahullah, ini yang tadi kita hikmah pelajaran yang disampaikan adalah peristiwa Rasulullah dari mulai lahir sampai beliau adalah mohon maaf hijrah sampai usia 51 itu ternyata enggak semudah membalikin tangan. Enggak semudah perjuangannya adalah enggak semudah membalikin tangan, tapi perjuangannya sangat luar biasa. Benar peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Benar, bersakit-sakit dahulu kita usaha, lalu berusaha, kita ada belajar yang benar, terjunnya bakal senang-senang kemudian. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.